Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita melihat bahwa terjadi penurunan ekstrim dari Bitcoin yang kemarin sempat menembus harga 107, bahkan harga all time high-nya Bitcoin ini sempat menembus harga 111.000, hari ini amblas ke 103.222 teman-teman. 103.222 US dollar mengalami penurunan sebesar 2,74%. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 103.222. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penurunan ekstrim dari Bitcoin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam laporan dari media yang bernama FX Trade, teman-teman. Jadi hari ini kripto menunjukkan adanya arus keluar ETF spot negatif. Kita akan membahas ini. Jadi Bitcoin hari ini jatuh di bawah support 106.000 US dollar saat kekhawatiran terhadap perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu mengguncang pasar, teman-teman. Kemudian arus balik atau arus masuk dari ETF Bitcoin ini berbalik negatif, teman-teman. Jadi setelah 10 hari banyak uang masuk ke dalam ETF Bitcoin, namun hari ini beberapa hari, 1-2 hari terakhir, banyak orang yang pemegang Bitcoin Spot ETF itu melakukan penjualan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, penarikan tajam menjadi ciri perdagangan di pasar mata uang kripto pada hari Jumat setelah pengadilan banding federal itu menangguhkan putusan yang membatalkan tarif Donald Trump pada hari Rabu atas permintaan Departemen Kehakiman, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Presiden Amerika Serikat sedang perang melawan lembaga atau Departemen Kehakiman yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi putusan oleh Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Konstitusi Amerika Serikat itu memberikan kekuasaan eksklusif kepada Kongres atau DPR Amerika Serikat untuk mengatur perdagangan dengan negara lain dan bahwa kekuasaan ini tidak dapat dilampaui oleh kekuasaan darurat presiden untuk melindungi ekonomi. Namun pemerintahan Donald Trump menyebut bahwa putusan tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan yudisial, teman-teman. Itu menurut laporan dari The Washington Post. Jadi pasar global langsung mengalami kerugian pada hari Kamis di tengah ketidakpastian yang meningkat mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Presiden Amerika Serikat kita tahu Donald Trump itu menghajar berbagai negara dengan tarif, tetapi ternyata dunia pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat itu menganggap bahwa Donald Trump itu telah mengambil hak atau kekuasaan dari DPR-nya, karena untuk menentukan perang tarif itu sebenarnya adalah kekuasaan eksklusif dari anggota Kongres, teman-teman. Tetapi di sini Donald Trump seolah-olah menganggap bahwa Kongres Amerika Serikat itu dianggap bukan partner, bahkan cenderung dianggap tidak ada, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat, ini ada ETF Bitcoin Spot, ini mencatatkan arus keluar untuk pertama kalinya dalam 10 hari. Jadi rally menuju harga tertinggi baru sepanjang masa 111.980 US dollar itu sebagian besar didorong oleh sentimen resiko institusional dengan ETF Spot Bitcoin mencatatkan masuknya dana ke dalam ETF atau inflow selama 10 hari berturut-turut sejak tanggal 14 Mei sampai dengan 28 Mei, teman-teman. Jadi permintaan dari institusi yang membangun kas Bitcoin seperti Strategi dan Metaplanet itu juga berkontribusi
pada rally tersebut. Namun data terakhir dari Soso Value menunjukkan adanya arus keluar sebesar 359 juta US dollar pada hari Kamis, dan ini memutus tren inflow selama 10 hari, dan ini mencerminkan dinamika yang berubah di pasar yang lebih luas, terutama dengan adanya perang tarif Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi arus keluar setelah sebelumnya. Ini kalau kita lihat tanggalnya, teman-teman perhatikan ini dari Soso Value diambil sejak tanggal 14, ini harus masuk sampai dengan tanggal 28, kemudian tanggal 29 ini mulai terjadi arus keluar, teman-teman, dari ETF spot Bitcoin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan melihat menggunakan indikator yang bernama Order Block Detector yang memakai Lux Algo. Teman-teman lihat ini. Jadi kita di sini akan melihat order block dari institusi, teman-teman. Jadi ini adalah pesanan order pembelian di masa lalu yang dilakukan oleh institusi besar atau para whale atau bahkan negara, teman-teman. Sehingga kalau kita retail itu tidak mampu menggerakkan harga Bitcoin, karena untuk menggerakkan harga Bitcoin itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga di sini kita melihat dengan menggunakan order block detector, itu para pemain besar atau para institusi bahkan negara itu banyak yang melakukan pembelian order block di masa lalu itu di harga 81, teman-teman. Jadi misalkan di time frame bulan ini trennya menurun, ini bisa jadi ini adalah angka 81.000 US dollar akan merupakan sebuah support kuat untuk kita melakukan entry, teman-teman. Tapi kita akan lihat untuk time frame di bawahnya, di time frame weekly. Nah, kelihatannya di sini di masa lalu kurang lebih di tanggal 7 April itu banyak institusi atau pemodal besar melakukan pembelian di angka 80.000, teman-teman. Jadi kita lihat trennya ini, kemudian ada juga yang melakukan pembelian di angka 53.000, tetapi yang paling logis adalah di 80.000, teman-teman. Kalau misalkan ini trennya masih penurunan. Namun kalau kita melihat untuk MA13 dan MA21 di time frame weekly, ini trennya masih trend up. Coba kita turun ke bawah lagi. Nah, ini teman-teman, ini adalah yang berwarna hijau, ini adalah order block detector Lux Algo yang mencatat pergerakan para whale, para pemodal besar, di mana mereka melakukan pembelian di masa lalu. Ini adalah garis order block ini, wilayah yang berwarna hijau. Ini bisa kita jadikan acuan untuk kita melakukan pembelian Bitcoin, karena ini akan menjadi area support kuat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di masa lalu, itu para whale melakukan pembelian di angka 76.000, kemudian di angka kisaran 88 sampai 92.000, dan yang terakhir itu di angka 100 ribuan, teman-teman. Kemudian harga terbang. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin itu bisa dibagi 3 di antara kisaran antara 98.000, kemudian 88.000 dan 76.000, teman-teman. Ini adalah area-area order block detector memakai Lux Algo, dan disinilah di area hijau inilah para pemodal besar melakukan pembelian di masa lalu, sehingga area ini bisa kita jadikan alternatif untuk kita mencari momen melakukan pembelian, teman-teman. Tapi kalau hari ini kita lihat ini trennya masih menurun, kemungkinan akan terjadi pantulan di angka 700.000. Kita akan lihat di angka 100.000, teman-teman. Mohon maaf saya koreksi. Jadi akan terjadi koreksi sampai di angka 100.000, 110 sampai 97.000. Kalau itu bablas ke bawah, maka order block berikutnya adalah kisaran 90.000 sampai dengan 87.000, teman-teman. Itu adalah area-area kuat untuk Bitcoin mengalami rejection ke atas kembali menuju tren kenaikan. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.